Nah, Halo, ini selamat sudah. pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Arta. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik semua. Baik ya Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ibu Arta, Ibu NB siswa Tiarta, betul ya Bu? Ya, Dari Bank Sampah Arta Lestari. Nah, Bu Arta, kalau Bank Sampah Arta Lestari ini lokasinya ada di mana ya Ibu? di Jalan Meranti Timur Dalam 4, nomor 4. Masuknya di Kelurahan Padang Sari, Kecamatan Banyumanik. Oh, komplit banget. Ada teman-teman mungkin yang rumahnya di sekitar sana nih. Iya. Nah, Bu Arta, sebelum saya tanya-tanya lebih lanjut tentang kegiatannya di Bank Sampah, boleh diceritain nih, sejak kapan sih Ibu tertarik untuk mengelola sampah dan apa yang membuat Ibu tertarik nih? Boleh diceritain sama kita ya, Bu ya? Monggo Ibu, Baik. silakan. Kalau mulainya mungkin kita itu berawal dari memang sudah ada produksi souvenir duluan ya. Jadi souvenir hajatan Oh, itu, tapi dulu-dulu itu kan berbahan dari kain flanel, satin, ada clay, kemudian ada resin gitu. Tiba-tiba ketika di wilayah kami itu banyak sekali masalah sampah, terutama sampah plastik gini. hmm, Jadi di PS Arta Lestari mulai mikir gimana sih sampah ini kita apain gitu. Soalnya kalau kita jual hanya ke bank sampah hanya berupa plastik gitu, terutama plastik kresek, PET gitu itu kan value-nya kecil banget gitu. Jadi kita mulai gimana sih kita merekayasa supaya masuk eh, di penjualan itu tidak hanya bernilai sekecil itu gitu. Kemudian kita rekayasa jadi menyesuaikan seperti ketika kita memperlakukan flanel, satin gitu. Ternyata hasilnya tidak terlalu jauh beda, bisa masuk gitu. hmm. Berawal dari itu. Oh Ya mungkin gitu sekitar gitu. 3 atau 4 tahun lalu lah kami mulai mencoba itu dan Oh, alhamdulillahnya bisa jalan. oh berarti sudah sekitar 3-4 tahun yang lalu ya Bu ya? Iya, betul. Nah, sejak berdiri nih Bu, bisa diceritain ada suka dukanya Bu selama ini yang pernah dialami, terus Hmm. dari lingkungan itu mendukung kegiatan Bank Sampah Arta Lestari atau mungkin malah ada penolakan Bu dari lingkungan sekitar Ibu? Ya awalnya memang iya, awalnya memang ya seperti bank sampah yang lain pastilah sama permasalahannya ada penolakan di sana sini. Mungkin karena mindsetnya kita kan beda-beda nggak, sekian banyak orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Jadi ya kalau dibilang sukanya suka karena memang kita passionnya di situ gitu. Jadinya kita otomatis kita lakukan dengan suka gitu. Kalau dukanya Oh ya gitu ya. berawal dari penolakan, kemudian eh, konflik sosial lah terjadi. Jadinya ya di situ aja. Barangkali sama lah Oh dengan gitu. BS yang lain lah pasti mengalaminya seperti itu. Oh gitu ya Bu. Nah, terus bisa diceritain nih Bu, sekarang kegiatannya yang dilakukan di Bank Sampah Arta Lestari itu apa saja Bu? Untuk sampai saat ini di Mm-mm. wilayah Arta Lestari kita melakukan pilah sampah dari rumah. Jadi di Hmm. Arta Lestari itu kan kebetulan ada 9 RT dan Oh, ini dari satu 8 satu RW RW ya. berarti Bu? Ya, tingkat RW ada 9 RT, Mm-mm. itu dari 9 itu 8 RT alhamdulillahnya aktif melakukan pilah sampah dari rumah. Kemudian dari itu Hmm. setiap bulannya ada kegiatan penimbangan di tingkat RT. Baru setelah itu Oh, di setiap store bulan ke ya? ya, betul. Baru setelah itu di store ke tingkat RW. Ya, terus Hmm. kemudian adanya beberapa pelatihan daur ulang sampah, terutama daur ulang sampah plastik Mm-mm. dan jelantah yang sudah berjalan. Ketika di masa pandemi Mm-mm. memang kita lebih banyak melakukannya secara online, tapi ini sudah mulai new Oh, normal, jadi kita mulai melakukannya uh, mulai offline. Seperti kemarin juga ketika dari Paguyuban Bank Sampah Kota Semarang bersama DLH mm-mm. mulai melakukan ada kegiatan pelatihan, kebetulan juga berada di Bank Sampah Arta Lestari.
Oh gitu. Iya ya Bu. Nah ini bisa dijelasin ke teman-teman nih Bu. Sampah anorganik apa aja sih? Kan jenisnya banyak banyak banget ya Bu ya. Ada Mhm. plastik, kantong plastik, ada botol plastik. Nah itu apa saja sih yang diterima oleh Bank Sampah Arta Lestari? Dan boleh dikasih contekan Bu harganya berapa? Biar teman-teman nih ada gambaran nih kalau pengen store gitu bisa dapat Iya. berapa gitu. Kalau di Bank Sampah Arta Lestari sendiri hampir semua sampah diterima. Jadi Oh hampir semua semua sampah, sampah. ya, bahkan dari styrofoam, plastik kresek itu Styrofoam yang, bisa juga Bu. ya, itu yang Hmm. kalau mungkin dijual nggak bisa dibilang nggak ada harganya ya, no value gitu. Tapi di sini tetap bisa diterima. Kemudian lebih banyak kita olah gitu. Jadi Oh itu tidak. gitu. Kemudian dari bank sampah itu sendiri tidak dijual, tapi lebih banyak diolah Oh, gitu. Jadi didaur oh ulang. diolah. Kebanyakan ya untuk dekorasi karena kita memang ada WO, jadi dekorasi kita larinya ya Mm-mm. ke dekorasi mobil pengantin, dekorasi ruang pengantin gitu. Jadi Oh gitu kalau gitu. untuk harga Hmm? sampah, soalnya jenisnya Hmm? banyak banget, mungkin ada sekitar 30-an deh. Banyak Jadi banget ya Ibu ya. ya, dari plastik aja kan kita sudah ada sekian banyak jenis gitu. Namanya seperti botol aja, Hmm. itu kan yang sudah dipilah, sudah bersih, itu kan sekitar harganya naik turun ya. Tapi untuk bulan ini itu 3.000 per kilonya. Kemudian gelas bening, Hmm. gelas aqua itu sekitar Gelas dua plastik setengah itu di ya Bu. bulan ini. Ya, ya. Di bulan ini Hmm. 2.500. Kemudian jenis kardus itu 1 kilonya 1.500. Eh, marga duplek itu mungkin sekitar 500. Koran yang banyak ini 1 kilonya Hmm, sekitar koran. 2.000 J. Untuk Hmm. bekas-bekas buku yang sudah tidak terpakai itu Ya, kan ada buku buku bekas campuran ya Bu. ya. Itu sekitar 2.000. Dan di bulan ini sekitar 2.000 per kilonya. Hmm. Uh, Harganya naik turun ya Ibu ya. iya, iya. Untuk Biasanya harganya. sebelum penimbangan kita sudah akan Halo. mendapatkan sebelum penimbangan kita biasanya sudah akan mendapatkan list harga gitu. Oh gitu. Geng, geng, geng. Nah, lanjut Bu. Itu siapa saja sih yang bisa setor ke Bank Sampah Arta Lestari? Apakah hanya masyarakat di sekitar satu RW mungkin, atau bebas dari masyarakat mana saja bisa setor ke Bank Sampah sih Bu? Sebenarnya bebas ya. Hmm? Uh, untuk Oh saat bebas. ini mungkin ya, untuk saat ini masih di wilayah kerja, maksudnya warga di wilayah kerja Arta Lestari saja. Tapi ada beberapa warga dari RW lain itu juga Mm-mm. ikut store, ikut menjual Hmm. sampahnya ke Arta Lestari. Jadi tidak sebenarnya kita nggak Hmm. membatasi hanya untuk satu satu RW. Jadi RW di sekitar yang Gitu. berdekatan itu juga ikut menitip juga. Oh, gitu ya Bu. Nah Ya. Bu, saya pernah dengar nih ada namanya sistem tabung kalau di bank sampah. Kalau di Bank Sampah Arta Lestari ada juga seperti itu enggak Bu? Ya, ya, Ada juga benar. Bu. Ya, Bisa di dijelasin nggak Bu? Lebih rinci lagi. ya, kalau di Arta Lestari itu kan kita sistemnya memang sistem tabung sampai Hmm. saat ini yang tergabung menjadi nasabah aktif di Arta Lestari sekitar 40 berapa gitu. Sistemnya tabung. Jadi kami memakai karena kebetulan di Arta Lestari memang sudah memakai laku pandai. Jadi kita memang sudah menjadi agen BNI 46. Jadi Oh. seluruh nasabah aktif kita, nasabah Mm-mm. permanen lah gitu, yang tidak keluar masuk maksudnya, Yang itu tetap mungkin sudah ya Bu ya. memakai, ya, itu sudah memakai fasilitas laku pandai. Jadi Mm-mm. penjualan itu langsung masuk ke rekening masing-masing nasabah. Kalau yang untuk Oh gitu. eh, ya, kalau yang untuk warga lain, maksudnya warga di Mm-mm. RW lain itu kan hanya nitip, Mm-mm. jadi mungkin ya selesai dijual, dibayar, kemudian dikasihkan gitu. Oh Hasil gitu. penjualannya Bisa langsung dijelasin dikasihkan. lagi Ya, Bu yang laku pandai itu Bu, soalnya baru dengar saya Bu. ya laku pandai itu
Oh, Itu fasilitas dari BNI 46. Jadi kalau oh, ada warga kerjasama yang gitu ya, Bu? iya betul. Jadi Hmm, ini bagi nasabah yang tergabung di Laku Pandai itu kan hmm, sudah mendapatkan fasilitas buku tabungan, kemudian hmm, ATM dan bebas hmm. biaya administrasi. Jadi full Oh, bebas nggak ada biaya administrasi. administrasi. Ya, sama sekali tidak ada. Hmm, Berapapun hmm, 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 hmm. dia nyimpan uangnya gitu. Nggak ada potongan gitu ya, Bu ya? Tidak ada sama sekali. Ya. Hmm. Jadi misalnya dia setor nih ke Bank Sampah Arta Lestari, nanti hasil Ya. penjualannya langsung masuk ke dalam Langsung masuk ke rekening dia. rekening, ya, langsung masuk ke rekening Laku Oh, Pandainya. gitu gitu. Ya. Hmm. Iya iya iya. Nah, terus bisa dijelaskan lagi Bu, tadi kan Ibu sempat menyebutkan nih, tadi hasil dari sampah-sampah yang diterima itu tidak dijual lagi, tapi diolah. Betul ya Bu? Sebagian. Itu Ya. diolah, oh sebagian, diolah jadi apa ya Bu? Kalau yang ditahan, maksudnya yang tidak dijual itu ya Mhm, mhm. PET, itu ada beberapa PET, kemudian sebagian dari Oh, jelantah, plastik kresek, hmm, styrofoam itu. Kalau yang lain-lain hmm. tetap 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 dijual. Nah, itu diolah jadi apa ya Bu? Yang yang Ya, apa tuh, diolahnya dompet? menjadi ya menjadi souvenir, kemudian juga menjadi bahan dekorasi eh, BO di tempat kami. Oh, Jadi untuk souvenir dekorasi seperti gitu. apa ya Bu? Souvenir hajatan Bisa, itu biasanya ya, biasanya bros atau gantungan kunci, kemudian oh gitu. hiasan kulkas, ya. Atau Itu itu yang siapa Bu yang membuat itu Bu? Yang apa, ya mengolah sampah-sampah? beberapa anggota di bank sampah kami. Hmm, Ya, jadi iya ya berarti uh, yang berada di bawah manajemen Arta Lestari. hmm, jadi anggota sekalian setor juga ada yang ikut Ya, ada apa yang ikut jadi mengolah pengrajin lah gitu gitu ya ya. Bu. Oh jadi pengrajin istilahnya ya. Oh iya iya iya. Jadi ikut kayak memberdayakan ya Bu ya masyarakat Iya, di betul. sekitarnya. Mm-mm. Iya iya iya. Nah, terus hasil-hasil barang recycle nih Bu, yang tadi sudah dibuat, ini terus dipasarkan kemana Bu? Biasanya kami lewat WO yang ada di tempat Hmm. kami. Jadi WO di tempat kami itu Oh gitu. ya, jadi ada beberapa warga yang memang sudah punya usaha rias, catering, itu kita gabung, kita jadikan menjadi WO. Biasanya kita memasarkannya dari sana. Kemudian ada beberapa dukungan dari link dari rekan-rekan di eh, Bayangkari Polda Jateng itu juga lumayan mendukung. Jadi link dari sana untuk pemasaran produk recycle kami. Susah nggak Bu untuk mencari pasarnya ini yang mau membeli barang-barang recycle, susah nggak Bu? Peminatnya Ya, banyak nggak? susah Mau tahu susah nih. gampang. Oh susah-susah Susah-susah gampang gampang. ya. Iya, biasanya itu Hmm. bulan-bulan tertentu gitu. Kalau mungkin mendekati Oh Agustus, gitu. ya mendekati Agustus gitu lumayan banyak karena biasanya Hmm. sekarang 3 tahun belakangan ini tuh kalau untuk perayaan Agustus gitu tuh banyak sekali menggunakan produk kami. Jadi Hmm. untuk nah, kemudian seperti kemarin ketika pelantikan Bapak Wali Kota kita itu juga Hmm. ada beberapa dari GKS, jadi UMKM itu juga memesan untuk karangan bunga untuk ucapan. Jadi Oh karangan bisa bunga juga ucapan Bu. itu iya, jadi dari produk recycle kami gitu. Wah Jadi bagus banget dibilang ya berarti. uh, Salah satu karangan bunga pelantikan iya Pak Wali Kota ternyata ada dari ada Bank Sampah Arta ya, Lestari ya Bu. ya betul Oh ya. iya, iya, iya. Ya memang waktu pelantikan wali kota itu kan memang kita meminta nih kalau bisa karangan bunganya jangan dari styrofoam gitu Bu. Kalau ini dari recycle malah lebih bagus lagi ya Bu ya. Iya. Nah, terus dari kegiatan bank sampah ini itu pendapatannya atau keuntungannya
Cukup banyak nggak sih Bu sampai bisa bertahan sampai sekarang nih Bu? Kalau untuk keuntungan ke bank sampah mungkin tidak terlalu, maksudnya karena memang bank sampah kita tidak mengambil keuntungan, dalam artian tidak mengambil keuntungan dari warga yang melakukan ini, tapi lebih pada pengrajinnya. Jadi kami memberdayakannya ke pengrajin gitu aja. Jadi meningkatkan ekonomi di warga kami. Gitu. Pengrajin itu kebanyakan ibu-ibu rumah tangga gitu ya Bu ya? Sampai saat ini memang masih ibu, kemudian ada beberapa anak asuh dari kami, jadi anak asuh dari panti asuhan gitu yang memang kami bina, kemudian untuk kita berdayakan itu untuk menambah pengalaman juga pemasukan dari anak asuh kami. Gitu. Oh gitu gitu. Nah ini penasaran saya Bu, selama ini ada nggak sih support dari pemerintah, dari Pemkot, terutama dari DLH ya Bu ya? Ini supportnya buat Bank Sampah Arta Lestari seperti apa Bu? Boleh diceritakan Bu? Kalau supportnya dari DLH, mungkin begini ya ceritanya. Iya, Bu. Kami Arta Lestari itu ketemu DLH itu untuk masyarakat di sekitar, maksudnya yang memang bisa menjangkau di Arta Lestari, bisa langsung ke Arta Lestari. Nanti di situ biasanya di setiap bulan ada jadwal sekitar minggu keempat kalau tidak ada perubahan. Kadang-kadang adanya perubahan karena kebetulan di wilayah kami itu menjadi langganan untuk lomba. Jadi kalau lomba apa itu langganannya tuh di wilayah Arta Lestari. Jadi kalau kebetulan tidak bersamaan dengan ada hal, pasti di sekitar minggu keempat. Jadi biasanya masyarakat yang ada sih ya beberapa warga lain, maksudnya dari wilayah lain gitu datang. Ada yang sampahnya sudah terpilah, ada yang belum. Kadang-kadang masih kotor kan karena gitu. Berarti boleh dicatat nih buat ini kita itu melayani gitu. Jadi apapun keadaannya warga, sampah dari warga tetap kita terima. Jadi ya sebenarnya kami mengedukasinya pilah sampah sudah bersih masuk ke bank sampah. Namun kan kita tidak bisa sepenuhnya mengharapkan seperti yang kita sosialisasikan gitu. Yang penting sudah memilah sampah, mau setor ke bank sampah sudah. Ya, bagus ya Bu. Ya. Nah, oke, itu tadi perbincangan kita nih sama Bu Arta. Saya mau cek dulu ya Bu, kayaknya sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini sudah ada pertanyaan dari Bumi Kopi Semarang. Ya, ini Bu pertanyaannya Bu. Adakah jumlah minimal untuk setor sampah atau berapapun diterima di Bank Sampah Arta Lestari? Terima kasih Bumi Kopi pertanyaannya. Monggo Bu dijawab Bu Arta. Untuk setor sampah kami tidak ada pembatasan, mau sedikit seberapapun atau sebanyak apapun tetap bisa diterima. Nggak ada jumlah minimalnya ya Bu ya? Ya, tidak ada minimal ataupun maksimal. Oke, baik. Ya monggo Bumi Kopi kalau habis ini mau setor ke bank sampah Arta Lestari bisa langsung ya. Langsung. Ya, betul, langsung ke Arta Lestari ini. Oke, baik Bu. Lanjut lagi ya Bu ya. Pertanyaannya masih dari Bumi Kopi, ini rajin banget kasih pertanyaan nih. Mau ngetes Bu Arta kayaknya nih Bu. Enggak ya? Baik, pertanyaannya ini ada layanan jemput sampah kah Bu? Jangkauannya sampai mana? Terima kasih. Ini mungkin kadang-kadang masih bingung ya Bu. Masyarakat yang mau setor ini bisa diambil nggak nih? Apa harus ke sana? Gitu. Nah, kalau di Arta Lestari gimana?
Kalau sebenarnya layanan jemput di tempat kami itu sebenarnya tidak ada. Namun jika memang dirasa kami mampu, memang diperlukan, ya kami tetap akan berusaha untuk bisa melayani gitu. Jadi Berarti selama kami komunikasi dulu mampu mungkin ya Ibu menjangkau, ya. ya, selama kami mampu Komunikasi menjangkau dulu. jarak, tetap akan kami layani. Seperti di RW lain, itu ada salah satu RW yang lumayan jauh dari tempat kami. Namun karena memang sudah sampahnya sudah banyak dan di sana mungkin belum begitu bisa menangani, ya tetap kami layani gimana caranya gitu. Tetap jemput sampah itu. Oh gitu. Yang penting mungkin komunikasi dulu ya Bu Ya, sama. ya, sebelumnya kita komunikasikan dulu. Nah ini kan udah nonton nih Bumi Kopi. Kalau mau komunikasi bisa langsung ke Instagram Arta Lestari ya Bu. Ya, betul, bisa. Oke, lanjut lagi ya Bu pertanyaannya. Wah, banyak ini Bu. Selanjutnya dari Wolzi. Ini pertanyaannya, mau tanya Bu Arta, kalau plastik murni itu setelah dikumpulkan oleh bank sampah, itu disalurkan kemana? Apakah didaur ulang atau Pak gimana nih ya, kepotong nih? Ya gitu Bu. Ya, Bank sampah apa? Plastik murni. mungkin plastik bening Setelah ya yang dimaksud mungkin. plastik bening. Mungkin plastik bening mungkin ya. Mm-mm. Ya kalau selama ini kalau yang kira-kira memang kami tidak bisa merecycle-nya, otomatis tetap akan diambil oleh pihak pengepul. Biasanya gitu. Oh gitu. Ya. Kalau tidak gimana Bu? Maaf diulang tadi Bu. Kalau kami tidak, maksudnya kan ada kadang-kadang jumlah plastik yang di tempat kami itu melampaui batas gitu ya. Otomatis kalau memang kami tidak mampu ya, sedang tidak membutuhkan, pasti akan kami lempar ke pengepul gitu. Iya, disalurkan ke pengepul. Nah, gitu. Ya, gitu Mbak Wolzi. Jawabannya dari Bu Arta. Ya, lanjut lagi ya Bu. Pertanyaannya selanjutnya dari Wulan Asih Setiarini. Kalau jenis plastik yang diterima itu plastik apa saja ya Ibu? Pakaian terima nggak Bu? Oh maaf belum saya pin ya. Nah, pakaian bisa nerima nggak Bu ini di Bank Sampah Arta Lestari Bu? Kalau pakaian untuk saat ini itu belum begitu banyak diterima karena memang juga belum banyak yang store. Biasanya pakaian itu yang kami ambil selama ini masih batik aja. Jadi yang motif-motif batik biasanya terus kami bikin bros atau bikin kalung gitu tuh. Oh gitu ya. Selama ini belum banyak yang store. Belum banyak yang store. Kalau plastik itu yang diterima plastik apa saja ya Bu? Masih dari Mbak Wulan Asih Setiarini ini Bu. Semua plastik. Jadi semua jenis sampah, plastik. Ya, semua jenis sampah bisa diterima di Arta Lestari. Oh iya. Oke. Lanjut lagi Bu pertanyaannya Bu. Dari Mbak Amelia Kusuma. Ibu kalau sikat gigi nerima nggak? Atau botol-botol sampo? Nah ini kayaknya saya juga banyak Bu nih di rumah nih Bu. Nerima nggak Bu kalau sikat gigi sama botol sampo? Iya, tetap bisa diterima. Oh, yang perlu diperhatikan apa Bu? Harus bersih gitu ya? Harus sudah bersih, harus sudah bersih dulu. Walaupun nanti di Arta Lestari juga tetap akan ada penyemprotan desinfektan lagi. Jadi sebelum ditimbang itu sebelum ditimbang biasanya kita tetap harus menjaga safe-nya dari petugas kami. Oh gitu, baru tahu Bu. Jadi kalau ada sampah yang diterima, habis itu disemprot disinfektan ya Bu? Iya. Itu setelah karena ada pandemi COVID atau dari dulu seperti itu Bu? Setelah ada pandemi ini. Oh gitu. Ya. Baik. Lanjut lagi Bu pertanyaannya nih.
dari Warih Utomo. Kalau jelantah bisa dipergunakan untuk apa, Bu? Minyak jelantah Ya. nih, Bu. Kalau di Arta Lestari Itu kebetulan dibikin untuk souvenir juga, yang untuk lilin itu juga untuk sabun yang sudah-sudah. Oh gitu, berarti jelantah diproses lagi oleh Iya, pengrajin yang di bank sampah iya, dijadikan lilin. iya. Jadi lilin ada juga yang jadi Oh, sabun. jadi sabun. Nah ini Iya, kapan-kapan boleh kita live lagi ya Bu, bikin cara-cara. ya, Pastinya siap, pengen insya Allah. belajar nih Bu, teman-teman nih Bu. Caranya gimana bikin jelantah ini jadi sabun sama lilin ya Bu. Ya, betul, ya. Oke, Bu, satu lagi Bu pertanyaannya nih. Satu lagi. Nah, ini dari Kala Bersalin. Pertanyaannya, kenapa bank sampah beda-beda ya Bu? Ada yang terima plastik dan ada yang tidak. Memang begitu ya Bu? Bank sampah satu dengan yang lain itu beda-beda ya Bu? Boleh Iya, dijelasin? iya, mungkin ada bedanya karena mungkin eh, bank sampah itu kalau memang ada plastik yang tidak bisa diterima atau apa, mungkin memang kerjasamanya. Jadi kan setiap bank sampah itu akan bekerja sama dengan pelapor. Lanjut Ya, yang tadi ya Bu ya. ya. Kenapa Yang bank sampah beda-beda? ya Itu ya Bu ya? mungkin kerjasamanya bank sampah tersebut dengan penerima sampahnya mungkin ya. Oh gitu. Berarti Ya, mungkin dia bingung juga mau disalurkan kemana gitu ya Bu. iya, Makanya mungkin nggak diterima. Baik-baik. Kalau tarifnya juga beda-beda Bu, antara bank iya, sampah yang satu sama yang iya lain gitu. setiap bank sampah itu kan kerjasamanya dengan pihak mana itu juga akan mempengaruhi harga. Oh gitu. Oke. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Kalau nggak, saya cukupkan nih. Oh ini ada dari Ipong Siswo 56 Bu. Dia bertanyanya, maaf karena saya orang awam, apakah bank sampah juga menerima istilahnya barang-barang rontok, Bu? Seperti barang elektronik yang sudah rusak. Iya, bisa. Bisa, Bu? Tetap Oh, bisa, bisa. iya. Iya, Walaupun sudah rusak, bisa juga ya, Bu, ya? iya, bisa, tetap bisa. Pernah apa enggak, Bu? Dari Bank Sering, Sampah Al Lestari nerima. Oh, sering sering. hampir, Itu apa, Bu, ya biasanya, hampir. Bu? Seringnya itu Hmm. semacam kayak apa ya, rice cooker, Oh. TV, ya elektronik rumah tangga biasa gitu. Bisa ya, Bu, ya? Nah, Iya, ini Ipong Sislo kalau mau setor nih bisa nih, Bu. ya Bisa langsung ke langsung ke Arta Bu Lestari. Arta nih. Oke, lanjut lagi. Kayaknya ada pertanyaan lagi, Bu. Saya cari dulu ya, Bu, ya. Iya, Ini kayaknya di komentar soalnya, Bu. Jadi saya harus scroll ke atas nih. Dari Beringin Forest Park. Beringin Forest Park ini bertanya, menerima plastik-plastik kemasan nggak, Bu? Mungkin ada syarat dan ketentuannya. Kebun sama-sama. Gimana Bu menerima plastik-plastik iya, kemasan ya Bu tadi ya? iya, tetap bisa diterima. Tidak ada Hmm, sampah yang tertolak ke Arta Lestari gitu. wah luar biasa nih. Jadi Nah, semua jenis syarat sampah. sama syarat dan ketentuannya apa saja Bu? Mungkin bisa diinfokan ke teman-teman nih. Iya, untuk sampah yang mau di-store ke Bank Sampah Arta Lestari, yang kami minta hanya tolong bersih gitu aja sih. Sudah Gitu. dalam kondisi bersih gitu aja. Iya. Bersih dan kering mungkin ya Bu ya? Iya, iya, bersih dan kering. Hmm, oke baik. Udah Udah cukup apa masih ada pertanyaan lagi nih? Kayaknya sudah semua ya Bu. Oh ini ada dari Mas To. Mas To, Mas To ini bertanya Bu, bank sampah beda-beda dalam penerimaan sampah plastik karena kerjasama atau MOU dengan pelapak yang berbeda. Ada yang
Oh, dia bantu jawab ini Bu, berarti Bu. Iya, beliaunya itu yang tim support kami. Oh gitu, baik. Iya. Salam kenal Mas To. Masih muda tapi sudah ini ya Bu ya. Itu fotonya kan masih muda. Oke, nah baik kayaknya sudah cukup ya Bu. Terima kasih Bu Arta atas kesediaan Ibu nih waktunya sudah berbagi pengalaman sama berbagi pengetahuan buat teman-teman sedulur Rugah Nyampah. Buat Sama-sama. teman-teman sedulur Rugah Nyampah juga terima kasih yang sudah bergabung dari awal tadi sampai sekarang. Dan buat yang ketinggalan nonton, boleh nonton di IGTV Semarang Rugah Nyampah. Jangan lupa saksikan ngolah di Rabu depan ya. Pastinya akan ada tema-tema yang lebih menarik dengan narasumber yang keren-keren. Oke, saya Dia Susanti Handayani. Undur diri, mohon maaf kalau ada kesalahan, salah-salah kata dan pengucapan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.